Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz Oigat, nama lengkap saya Brigade Izzuddin Al-Qassam dari Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Baik, memasuki bulan suci Ramadan begitu, banyak dari kajian-kajian ustadz-ustadz di banyak tempat begitu ya. Inti dari apa yang dibicarakan, disampaikan dalam proses mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan adalah muhasabah. Maka kali ini dan saya ingin membicarakan satu tema tentang muhasabah, titik balik evaluasi, monitor dan evaluasi, tentang satu tema yang hari ini mungkin dengan istilah anak-anak muda sekarang kita itu hype begitu ya, yakni tentang generasi strawberry. Ya, generasi strawberry adalah istilah yang dimulai di dataran Tiongkok begitu ya, untuk menjelaskan satu jenis generasi yang dia itu punya kepribadian yang khas dan unik dengan tahun kelahiran pasca 1980-an begitu. Atau mungkin dalam literatur-literatur yang lain punya persamaan, yakni generasi milenial. Kemudian apa tipikal dari ciri khas generasi strawberry ini, yakni generasi yang dianggap tidak mampu bekerja keras, tidak memiliki komitmen, persis seperti analoginya, yakni buah strawberry itu sendiri yang cara hidupnya ada di dalam rumah kaca, mudah hancur dalam tekanan-tekanan begitu, dan sangat dilindungi begitu dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Dan seperti itulah cara konsep ini itu dijelaskan dengan analogi buah strawberry itu sendiri. Mungkin itu yang menjelaskan dalam banyak hal ya, tidak hanya tentang anak-anak didik kita, tapi tentang tentu ini mungkin tidak menjelaskan semuanya, tapi ini adalah ciri khas umum begitu ya, tentang bagaimana kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan. Ya mungkin kalau kita melihat tahun 1980-an ke atas adalah era kesejahteraan baru, ketika banyak negara-negara di dunia tidak lagi dilanda perang, krisis dan sebagainya. Tentu ada 1, 2, 3, tapi ini sekali lagi menggambarkan suasana umum dunia yang kemudian orang-orang tidak lagi disibukkan oleh konflik-konflik domestik, tidak lagi disibukkan oleh perang ini dan itu, sehingga bisa berkonsentrasi untuk membangun hal-hal yang paling mendasar dan kemudian mengembangkan hal-hal yang lebih canggih dalam berbagai aspek kehidupannya begitu. Kemudian sekali lagi, akan tetapi kemajuan-kemajuan ini juga harus dibayar tadi tentang aspek kepribadian generasi ini begitu ya. Tentang hal-hal tadi yang dianggap tidak berkomitmen, tidak bisa bekerja keras dan sebagainya begitu. Jadi inilah gagasan tentang generasi strawberry yang bermula dari pendefinisian apa ciri khas dari generasi ini, generasi pasca konflik atau generasi di era kesejahteraan baru begitu. Tentu kita mengeluhkan banyak hal begitu ya, kenapa mungkin dalam diskusi-diskusi ringan ya antara teman atau orang tua atau siapapun begitu, ini adalah generasi yang sering disebut banyak hal mempunyai kekurangan tentang jati diri, atau mungkin lembek, malas, tidak punya sesuatu yang sangat diperjuangkan dan sebagainya begitu. Ada begitu banyak hal yang mungkin kita bisa ucapkan tentang kekurangan-kekurangan generasi ini begitu ya. Tapi saya kepingin kita muhasabah begitu ya tentang semua ini, melihat apa benar aspek-aspek negatif saja yang terkandung dalam generasi ini begitu. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu aspek yang mungkin jarang kita lihat ya. Ini adalah ciri khas dari generasi ini, yakni dilingkupi oleh gelombang informasi yang sangat kaya tentang sehingga semua berita bisa kita padukan, bisa kita akses lewat HP kita, membaca berita ini itu tentang olahraga, tentang media sosial dan sebagainya. Jadi ada dalam genggaman kita. Maka konsekuensi dari banyaknya literatur atau informasi-informasi yang ada dalam genggaman kita yang begitu mudahnya adalah kita menjadi jauh lebih kreatif generasi ini ya. Karena dasar dari kreativitas kan pengetahuannya, sedangkan pengetahuan itu kemudian kalau ditambahkan, dilipat-lipatkan, diakumulasikan adalah dasar dari kreativitas, dasar dari
kemungkinan dan kenyataan baru. Maka kita melihat ada banyak hal sekarang begitu, kayak mungkin kita melihat kayak startup begitu, ada banyak hal aspek yang sekarang itu dulu itu nggak ada tapi sekarang ada. Misal kayak Gojek aja, dari mana datangnya imajinasi itu untuk bisa menyatukan banyak aspek yang dia itu dulu kita nggak pernah terpikirkan, tapi sekarang bahkan ojek-ojek online katakanlah yang domestik ya, Gojek begitu. Gojek kan disebut sebagai perusahaan angkutan yang tidak memiliki satupun kendaraan begitu ya, tapi mereka bisa menyatukan lewat jaringan-jaringan tadi untuk bekerja sama begitu. Dan ada banyak hal, ada dalam konteks medis, dalam konteks mungkin periklanan dan pertukangan dan sebagainya begitu. Dan mungkin ada banyak hal sekali lagi yang mungkin bisa kita jelaskan dari era yang sangat unik ini begitu ya, dasar dari banyak hal-hal baru. Kemudian ada banyak hal yang dulunya itu mungkin tidak terbuka tapi sekarang tereksplor ya, terlihat. Ada banyak kegiatan sekarang yang berkembang seperti olahraga, seperti mendaki gunung begitu. Dan bagi saya, kalau kita melihat aspek yang jauh lebih luas, ternyata menumbuhkan kepribadian itu tidak hanya di dalam kelas-kelas mungkin ya, tidak dalam pengajaran yang tradisional, tapi ternyata aktivitas-aktivitas itu variasinya itu akan lebih mudah kita cocokkan dengan jenis-jenis kepribadian dan minat dan bakat anak-anak kita begitu ya. Bagi saya, misal tentang mendaki gunung, bagi saya itu mengajarkan tentang arti komitmen, tentang persaudaraan, tentang menahan ego ketika ada teman yang sakit di tengah perjalanan, kita tidak menekan ego kita untuk tetap ke puncak dan sebagainya. Dan sekali lagi ada banyak hal yang bisa kita eksplor hari ini begitu ya. Jadi saya ingin sekali lagi kita muhasabah bersama ya, melihat aspek-aspek yang mungkin kita jarang lihat dari generasi ini. Yani sesuatu yang harus kita lihat jauh lebih fair gitu ya. Bahwa semua generasi punya peluang dan tantangannya masing-masing, tergantung bagaimana cara kita melihat. Saya ingin mengutip ya satu buku dengan judul yang sama, yakni Generasi Strawberry. Penulisnya adalah Prof. Renal Kasali, guru besar ekonomi UI. Dalam satu kegiatan ya, beliau dengan mahasiswanya, mereka meminta mahasiswanya untuk pergi ke luar negeri, tentu sebelum COVID ya, ke luar negeri, mendatangi negara-negara yang jauh berbeda secara suku, secara bahasa, tentu bukan di daerah Asia Tenggara atau mungkin Asia begitu ya, mungkin ke daerah Amerika dan Eropa dan sebagainya. Dan sama Prof. Renal Kasali melihat anak-anak didiknya itu mengidap satu tadi kelembekan yang kita sebut sebagai generasi strawberry. Tapi Prof. Renal Kasali mencoba untuk membuat mereka itu bisa berkembang dengan cara tadi mengekspor dirinya ke tanah-tanah yang asing begitu ya. Harus mengenal orang-orang baru dengan bahasa yang baru, melakukan perjalanan sendiri tanpa harus diantar orang tuanya dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Prof. Renal Kasali menjelaskan dalam bukunya begitu, ternyata setelah kegiatan-kegiatan itu mereka lakukan ya, oleh mahasiswa ini, mereka mengalami satu semacam perbedaan dan perbaikan ya di kelas-kelas berikutnya tentang kesungguhan, tentang komitmen dan sebagainya. Ternyata ada selain anak-anak kita yang mungkin atau generasi ini yang banyak kita bisa sampaikan negatifnya, ternyata kalau kita mempercayakan mereka tentang tanggung jawab, tentang komitmen, dan ternyata pos-pos tanggung jawab itu bisa menumbuhkan seseorang begitu. Jadi sekali lagi mari kita muhasabah, melihat ini jauh lebih ke dalam dan jauh lebih proporsional. Tiap generasi punya tantangan dan peluangnya masing-masing. Maka saya mengajak untuk solusi kita semuanya hari ini adalah memberikan tanggung jawab, mendorong mereka untuk berkomitmen, memberikan mereka pos-pos kepemimpinan, dan sehingga dari semua itu bisa menumbuhkan kepribadiannya. Ya, begitu mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata begitu. Tetap sehat untuk kita semua di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.